Rupina pangaosat urang kawitan wae sanos kayaan jemaah nambah sakedik oge kayaan hujan kumari waktos parantos jam 4 langkung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sabanyakeun puja ge syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya masih pasian mangpirang-pirang nikmat iman, nikmat Islam oge nikmat aya keneh sisa umur urang tiasa hadir di majelis ilmu di raraga ibadah wermah doanya talabul ilmi. Mudah-mudahan urangnya diridho serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari din iwatul iman rahimakumullah ayana Kamis kahijina bulan Mei dina eta biasana utara muhtar bungkarasan ayeuna aya wagelan rupina persiapan menjelang Munas. Ku kitu alhamdulillah anu ngabadalan nyaeta Ketua PD Persis Kabupaten Ciamis nyaeta Bapak Ustad Isa Ansori. Alhamdulillah anjeunna panatosa dipoeun urang sadaya supados nunggaling tawan waktos mangga Pak Ustad diaturanan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, jamaah ngemis ilmu ngaji kemis menang ilmu anu kusim goreng di pihormat. Urang ngalajengkeun hanca kitab Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Masih an-naskhu fil Quran, bab nasakh di dalam Al-Quran. Ini bagian terakhir rupina ya. Nah sekedar review ngulang sakedik kamari bahasan anu kadua mahya aqsamun naskhi fil Qur'anil Karim, pirang-pirang atau macam-macam pembagian nasakh di dalam Al-Quran. Nah, kamari aya naskhut tilawah wa baqaul hukmi. Tulisanana, bacaanana sudah dihapuskan tapi ketetapan hukumnya masih berlaku. Nah, terus anu kadua naskhut tilawah ma'a baqail hukmi. Tilawah bacaanana dan ketetapan hukumnya sama-sama dinasakh. Anu katilu naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya sudah dinasakh, sudah tidak berlaku, tapi bacaannya atau tulisannya masih tetap ada. Nah terus kamari aya oge patarosan. Ketika dina Al-Quran kita mendapatkan masih ada tulisan yang bisa kita baca, ari ayat nama masih keneh ayatnya Pak, tapi ketetapan hukumnya sudah tidak berlaku. Tanaon faidahna? Nah lamun tos teu berlaku di hukumna kunaon aya keneh dina Al-Quran gitu. Pan ari Al-Quran teh amalkeun. Tapi kunaon ketetapan hukumnya tidak bisa diamalkan karena sudah tidak berlaku.
Nah, kamari aya penjelasan misalnya Imam Az-Zarkashi anjeunna memberikan jawaban dari dua sudut pandang. Satu, annal Qur'ana kama yu'raf kama yutsla li yu'rafal hukmu minhu. Sesungguhnya Al-Qur'an sebagaimana diketahui ketika kita baca lamun ayat-ayat Al-Qur'an dibaca teh tujuanana pikeun nguninga ngeunaan kandungan-kandungan hukum nu aya dina Al-Qur'an wal amalu bihi sekaligus oge saatos diketahui tentang kandungan hukumnya lalu kita pahamnya tentang kandungan hukumnya maka tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Fa innahu kadzalika yusla li kaunihi kalamullah taala. Nah tapi sapertos kitu oge Al-Qur'an nalika dibaca teh itu mangrupikeun kalam Allah taala. Payusabu alaihi pataraktu at-tilawata li hadil hikmah. Nah sanajan hukumna tos teu berlaku tapi ayat nama masih keneh tiasa dibaca, nah maka engke urang bakal kenging ganjaran tina sisi nilai membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ketika Al-Qur'an pak keberlakuan hukumnya sudah tidak ada lantaran tos dinasah. Nah, sapertos kamari naon diantawis contoh-contoh ayat Al-Qur'an anu ayat nama si kene ayat tapi keberlakuan hukumnya sudah tidak ada. Naon kawan teh Pak? Misalnya tentang ayat wasiat ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairan alwasiyah lil walidaini wa aqrabin. Nah, surat Al-Baqarah 180. Nah, itu kan ketetapan hukumnya sudah tidak berlaku. Sabab geus dinaksah eta ku ayat waris. Nah itu. Nah tapi ayatna masih keneh aya. Jang naon ayatna masih keneh aya cenah gitu. Nah salah satu hikmahnya adalah ku maca ayat engke urang bakal kenging ganjaran. Dari setiap hurufnya bakal kenging 10 kebaikan. Nah, itu. Termasuk misalnya ayat tentang wasiat. Nah, ayat iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami. Nah, itu. Nah, kamari ayat 240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli gori ikhraj. Nah, itu. Nah ayat 240 di surat Al-Baqarah dinasah keberlakuan hukumna ku ayat 234. Nah, ayat di Samsunya Pak. Yaitu tentang iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami itu ya, jantan arba'ata asyurin wa asyra. Nah, 4 bulan 10 hari. Nah jadi ayat 240 masih kena aya Pak, tapi keberlakuan hukumnya sudah tidak ada. Kunaon masih kena tetap ayat nama. Nah, tujuannya adalah atau hikmahnya adalah kumaca eta ayat tetap orang bakal kenging ya, pahala. Nah, setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Nah, terus anu kadua cenah numutkeun Imam Az-Zarkashi. Anna nasha galiban yakunu litakhfif. Bahwa nasah itu umumnya ketika diberlakukan tujuannya adalah untuk memberikan keringanan. Jadi biasanya ayat yang dinasah itu diganti dengan ayat yang datang belakangan karena yang pertama itu dinilai memberatkan kemudian diganti yang kualitasnya ketetapan hukumnya lebih meringankan. Umumnya seperti itu. Sok sanaos engke urang bakal menakan tidak selalu ayat yang menasah itu nanti akan lebih ringan daripada yang dinasah. Nah, tapi umumnya anu nganasah itu akan lebih ringan, lebih memberikan keringanan, kemudahan. Fa'abqait tilawah
tazkiran bi ni'matin. Maka tulisanana tetap nya, henteu dihapuskan nya. Tazkiran pikeun ngemutkeun bi ni'mah tentang nikmat. Jadi lamun ayatna masih keneh aya apa? Tapi ketetapan hukumnya tidak berlaku. Tapungsina naon? Kangge ngemutkeun urang. Oh baheula aturan hukum teh kieu lumayan berat, tapi sekarang berlaku dan berubah menjadi lebih ringan. Tak bakal ngaraoskeun oh terang tadina anu berat teh diganti kuno hampang. Tanalika terang tadina berat jadi hampang. Nah, ketika kita merasakan kemudahan hukum itu, nah maka orang bakal ngaraoskeun nikmatna dina beragama dalam melaksanakan ketetapan hukum Allah. Nah, gitu sorry Imam Azhar kasihnya. Nah, kemudian yang ketiga al-hukmu salis hal yunsakhul Quran bis sunnah. Nah, kemarin sempat dibahas tapi belum tuntas ya. Tentang hukum yang ketiga gitu. Hal yunsakhul Qur'anu bis sunnah ya. Mungkin teu Al-Qur'an dinasah ku sunnah gitu. Ittafaqal ulama ala annal Qur'ana yunsakhu bil Qur'an wa annas sunnata tunsakhu bis sunnah wal khabarul mutawatiru yunsakhu bimislihi. Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an tiasa dinasah ku Al-Qur'an, sunnah tiasa dinasah ku sunnah, khobar anu mutawatir oge tiasa dinasah ku khobar anu mutawatir. Walakin ikhtalafu hal yunsakhul Qur'an bi ghairil Qur'an. Nah, tapi para ulama ada berbeda pendapat tentang bagaimana kalau Al-Qur'an itu dinasah dengan yang bukan Al-Qur'an. Wal khabarul mutawatiru bi ghairil mutawatiri. Nah, teras khobar mutawatir oge dinasah ku khobar anu henteu mutawatir. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwatul iman, upami Qur'annya, ayat Qur'an dinasah ku Al-Qur'an. Sepakat ulama, Pak. Hadis dinasah ku hadis, sepakat para ulama. Berita anu mutawatir dinasah ku berita anu mutawatir juga sepakat. Nah, tapi ketika adanya model Al-Qur'an yang dinasah dengan yang bukan Al-Qur'an, misalnya Qur'an dinasah ku hadis. Nah, di dia terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena ada yang menilai bahwa derajatnya Al-Qur'an sebagai sumber hukum itu tidak sama dengan hadis. Itu. Namun minimal misalnya perbedaan ini terjadi dari sisi periwayatan. Lamun Al-Qur'an mah sudah dijamin kemutawatirannya, ya Pak. Artinya naon? Al-Qur'an teh satu berita yang dijamin tidak akan pernah tidak bohong ngeusina. Jadi semua orang yang meriwayat Al-Qur'an sepakatnya bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampainya kepada kita Al-Qur'an dari rupa persis seperti itu. Nah, tapi hadis mah masih mungkin terjadi ketidakmutawatirannya. Matangnya dina hadis mah ada klasifikasinya, Pak. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Nah, dina Quran mah teu aya Quran dengan riwayat yang ahad. Semua periwayatan Al-Qur'an sifatnya mutawatir. Nah, lantaran beda level, Pak, itu. Kualitas periwayatan antara Al-Qur'an dengan hadis, maka disitulah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara yang memungkinkan dinasahnya Al-Qur'an dengan hadis atau sunnah dan tidak mungkin Al-Qur'an dinasah dengan hadis atau sunnah. Nah, di antawis ulama anu berpendapat bahwa tidak boleh Al-Qur'an dinasah dengan sunnah. Siapa? Imam Asy-Syafi'i, Pak. Pada habas Syafi'iyu ila anna nasikhal Qur'an lil Qur'ani la budda ayyakuna Qur'anan mislah. Bahwa tidak ada yang bisa menasah ayat Al-Qur'an kecuali ayat Al-Qur'an lagi. Jadi salianti Al-Qur'an mah tidak bisa
menasah, menghapus keberlakuan hukum yang sudah ditetapkan oleh ayat Al-Qur'an. Wa bis sunnatil mutahharah aidon, walaupun dengan hadis yang sahih sekalipun. Nah itu. Li'annal punten. Fala yajuzu naskhul Qur'an bis sunnah indahu. Maka tidak diperbolehkan Al-Qur'an dinasah dengan sunnah. Itu pendapat siapa? Imam Syafi'i. Nah, wadabal jumhur. Nah, tapi engke ulama jumhur berpendapat lain. Ila jawazi nashil Qur'an bil Qur'an, tentang bolehnya Al-Qur'an dinasah dengan Al-Qur'an wa bis sunnatil mutahharah, dan dengan sunnah al-mutahharah. Jadi Al-Qur'an itu tidak hanya mungkin atau diperbolehkan dinasah dengan ayat Al-Qur'an lagi, dinasah dengan hadis pun sangat mungkin. Itu menurut jumhur ulama. Li'annal kullanya hukmullahi ta'ala wa min indihi. Sabab sadayana oge baik Al-Qur'an ataupun sunnah adalah merupakan sumber hukum Allah. Itu. Tak gitu. Ya, menurut pendapat jumhur ulama. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak bisa dinasah dengan yang bukan Al-Qur'an, nah kalau jumhur ulama berpendapat sangat mungkin dan boleh-boleh saja Al-Qur'an dinasah dengan selain Al-Qur'an. Nah, apa yang menjadi alasan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Qur'an tidak boleh dinasah dengan yang bukan Al-Qur'an? Istadallal Imam Syafi'i ala man innaskhil Qur'ani bis sunnah bi qaulihi ta'ala. Nah, salah satu dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Qur'an tidak boleh dinasah kecuali dengan Al-Qur'an lagi, alias Al-Qur'an tidak boleh dinasah dengan as-sunnah, ayat di surat Al-Baqarah itu, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Nah, berdasarkan ayat itu ada beberapa dalil-dalil pokok, Pak, yang bisa menjadi alasan. Wa wajhul istilali indahu min wujuhin. Dalil-dalil pokok yang bisa menjadi alasan Imam Syafi'i bahwa Al-Qur'an tidak boleh dinasah dengan selain Al-Qur'an termasuk oleh hadis Nabi sekalipun. Satu, al-awal annahu qala na'ti. Dalam ayat itu ada kata na'ti. Na'ti itu artinya apa? Kami mendatangkan, manansakh min ayatin, ayat apapun yang kami hapus gitu. Au nunsiha, atau kami tinggalkan ketetapan hukumnya, na'ti bi khairin minha, maka akan kami datangkan. Kata siapa? Kata Allah. Kalau yang berkata, kata Allah, kami akan datangkan, berarti Allah akan mendatangkannya lewat apa? Lewat ayat Al-Qur'an. Nah, itu salah satu dalil pokok itu. Wajhul istidlal dari ayat manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Di ayat itu ada kata na'ti. Ayat yang mana saja yang kami hapus atau tinggalkannya keberlakuan hukumnya atau tidak berlaku lagi ketetapan hukumnya, na'ti, maka kami akan mendatangkannya bi khairin minha, dengan yang lebih baik dari ayat itu. Nah, kalau Allah mengatakan kami akan mendatangkannya, maka yang berarti yang didatangkan oleh Allah itu lewat ayat Al-Qur'an. Nah, itu dalil pertama mazhab Syafi'i atau pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, masih dalam ayat itu ada firman Allah bi khairin minha, na'ti bi khairin minha, maka kami akan mendatangkannya dengan yang lebih baik. Wala yakunun nasikhu khairon illa idza kana qur'anan
li'anna sunnata la takunu khairon minal Qur'an. Maka ketika Allah mengatakan na'ti bi khairin minha, dengan yang lebih baik dari ayat itu, maka artinya adalah yang menasakh itu adalah ayat Al-Quran, tidak mungkin dengan hadis. Apa sebabnya? Karena hadis dengan Quran bagusan mana, Pak? Nah, bagusan kan Quran. Secara strata kualitas dalil, maka lebih bagusan Al-Quran dibandingkan dengan hadis. Nah, itu alasan yang kedua. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak mungkin hadis bisa menasakh Al-Quran. Padahal yang menjadi nasikh, yang menghapus keberlakuan hukum yang sudah datang lebih awal itu, kata Allah, bi khairin, dengan yang lebih baik. Kalau lebih baik berarti minimal dengan Al-Quran lagi, bukan dengan as-sunnah. Karena sunnahnya, kata Imam Syafi'i, itu tidak lebih baik daripada hadis. Jadi kalau ngabandingkan sayan mana Quran sareng hadis, maka saya kene Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Asalis. Terus yang ketiga, alasan Imam Syafi'i. Di ayat itu Allah berfirman selanjutnya, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kamu mengetahui bahwasannya Allah mengetahui maha kuasa atas segala sesuatunya. Faqad dalat ala annal ati bidzalikal khair huwal mukhtassu bil qudrati ala jami'il khairat wa dzalika huwallahu rabbul alamin. Nah, maka ayat itu menunjukkan bahwa yang mendatangkan kebaikan itu adalah orang yang khusus memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan macam-macam kebaikan itu, dan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau yang mendatangkan kebaikan itu adalah Allah, Pak, maka Allah akan mendatangkan kebaikan lewat apa? Lewat ayat Al-Quran. Nah, itu wajhul istidlal yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menjadikan dalil bahwa Al-Quran tidak mungkin dinasah dengan hadis, termasuk ayat alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, termasuk yang keempat, dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menguatkan hujahnya bahwa sunnah tidak mungkin atau tidak boleh menasah Al-Quran adalah firman Allah di surat An-Nahl ayat ke 101. Wa idza badalna ayatan makana ayatin, dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, di situ Allah mengatakan kalau ayat mau diganti maka penggantinya adalah ayat lagi, bukan sunnah, bukan hadis. Nah, itu diantara 4 alasan Imam Syafi'i ketika beliau berpendapat bahwa sunnah itu tidak mungkin atau tidak boleh menasakh Al-Quran. Jadi Al-Quran mah harus dinasahnya dengan Al-Quran lagi. Nah, kemudian tadi pendapat yang kedua, siapa, Pak? Jumhur ulama. Nah, kalau jumhur ulama berpendapat bahwa boleh Al-Quran dinasah dengan sunnah. Nah, apa yang menjadi alasannya? Ihtajjal jumhur ala jawazin nashil kitabi bis sunnah bi'iddatin adillatin tujizuha fima yali. Nah, di antaranya alasan-alasan yang digunakan oleh jumhur ulama untuk berhujjah bahwa boleh sunnah menasah Al-Quran, di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau ini mah langsung kepada contoh kasusnya, Pak. Kalau tadi mah Imam Syafi'i alasan-alasannya bersifat normatif, sebatas kepada dalil yang dia pahami dari Al-Quran. Manansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, termasuk ayat surat An-Nahl 101 wa idza badalna ayatan makana ayatin itu. Nah, kalau jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah itu bisa menasakh hadis
Karena apa? Karena memang faktanya banyak beberapa riwayat hadis yang secara ketetapan hukum fungsinya bisa menasah ketetapan hukum yang sudah datang lebih awal. Itu. Misalnya satu, contoh nasah Al-Quran dengan hadis, yaitu nashu ayatil wasiyah, dinasahnya ayat tentang wasiat. Tadinya surat Al-Baqarah 180 itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Nah itu dinasah oleh hadis yang mana la wasiyata liwarisin, tidak boleh wasiat kepada orang yang akan menerima warisan, atau tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, ayat Al-Qur'annya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Nah, itu dinasah apa? Sudah tidak berlaku hukum itu, bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Itu berdasarkan sabda Nabi, la wasiyata liwarisin. Terus yang kedua, contoh kasus bahwa hadis itu menasah Al-Quran, naskhul jildi anis sayyibil muhsin fi qauli ta'ala, yaitu nasahnya ayat tentang menjilid orang yang zina yang sudah pernah menikah. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, kan kalau melihat ayat ini Pak, orang yang zina baik laki-laki atau perempuan, maka hukumannya apa? Dijilid 100 kali. Keresaha eta teh. Nah, asalna mah keresaha we nya apa lamun ningali ieu ayat mah. Tapi nantinya ada ketentuan hukum yang berbeda, bahwa jilid itu dicambuk atau dipukul 100 kali itu bagi pezinah yang belum menikah. Itu. Sedangkan pelaku perzinahan yang sudah menikah mah hukumannya bukan di jilid 100 kali, tapi bagaimana? Dirajam. Itu. Nah, selain itu juga termasuk contohnya Pak, tentang baqaul hukmi wa naskhut tilawah, hukumnya tetap tapi ayat Al-Qur'an sudah tidak ada. Nah, termasuk juga itu nanti diriwayatkan dalam hadis, dalam sunnah ya, bahwa orang yang sudah menikah kalau berzinah maka hukumannya bukan jilid ya, tapi apa? Rajam 100 kali. Nah, ini termasuk contoh bahwa hadis itu juga bisa menasah keberlakuan hukum jilid 100 kali bagi pezinah yang sudah menikah. Jadi bukan dijilid lagi kalau yang sudah menikah mah ya, tapi dirajam. Nah, terus alasan yang ketiga, jumhur berpendapat ya, inna ma warada fil kitab awis sunnah kulluhu hukmullahi ta'ala wa min indihi wa ini talafat al asma li anna Allah ta'ala yaqulu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kata jumhur, yang namanya sunnah atau hadis secara substansi sama-sama saja itu merupakan hukum Allah, hanya beda namanya saja Pak. Jadi Quran adalah hukum Allah, hadis juga hukum Allah. Nah, kalau berbeda nama kenapa? Ya, karena memang bedanya Quran dengan hadis itu, kalau Al-Quran secara lafad dan makna adalah berasal dari Allah, sedangkan hadis maknanya dari Nabi, lafadnya dari maknanya dari Allah, lafadnya dari Nabi. Ari eusina mah anggar sarua. Kenapa? Karena Nabi pun nanti tidak akan menyampaikan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan ketetapan hukum kecuali yang beliau sampaikan itu semuanya berdasarkan wahyu. Surat An-Najm itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada yang Nabi sampaikan, yang Nabi katakan itu berdasarkan hawa
nafsu, dan tidak lain yang Nabi sampaikan itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, jadi sunnah juga pas sama wahyu itu. Cuma secara lafaz itu merupakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apapun yang Nabi katakan nanti, apapun yang Nabi perbuat, apapun yang Nabi setujui dari perbuatan sahabat, dari perkataan sahabat, tentu persetujuan Nabi, perkataan Nabi dan perbuatan Nabi itu tidak lepas dari wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Kalau itu berkaitan dengan ketetapan hukum agama. Tapi kalau di luar ketetapan hukum agama, Pak, nah itu tidak menjadi bagian dari sumber hukum. Seperti sisi-sisi kemanusiaan Nabi itu tidak menjadi sumber hukum. Gitu. Yang dimaksud wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa yang disampaikan Nabi itu tidak lain adalah apa yang diwahyukan Allah kepadanya, itu berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi yang berdampak kepada ketetapan hukum agama. Dan itu tidak beda dengan Al-Quran, cuma beda namanya saja. Nah, itu kata siapa? Kata jumhur ulama. Jadi Quran dengan sunnah sama-sama saja wahyu Allah, cuma beda teknis penyampaiannya saja. Jadi kalau Al-Quran maka kita terima utuh begitu ya, ayat apa yang kita baca di Al-Quran lafadznya mananya dari Allah semuanya. Nah, kalau hadis mah Nabi yang melafadzkannya kembali ya, sementara mananya adalah sama itu. Jadi kalau hadis mah Pak, Nabi menyampaikan substansinya saja, sementara lafadznya mah ya, adalah ucapan Nabi. Seperti kiatnya Pak, kalau kita menyampaikan pesan kepada orang lain kan tidak letterlek kadang ya. Pak Arifin nitip pesan sama Pak Wawan misalnya, kemudian Pak Wawan menyampaikannya kepada kita-kita ya. Nah, ada pesan dari Pak Arifin begini. Nah, secara lafdiyah Pak, ucapan Pak Wawan itu tidak sama persis dengan Pak Arifin yang menyampaikan pesan, tapi intinya sama. Nah, itulah hadis. Jadi apa yang Nabi sampaikan secara substansi sama dengan apa yang Allah sampaikan, cuma lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Al-Quran mah lafadznya dan maknanya dari Allah. Makanya jumhur berkesimpulan Quran dengan hadis secara substansi sama saja, semuanya dari Allah. Maka tidak menutup kemungkinan adanya hadis yang bisa menasah ayat Al-Quran. Nah, sehingga berdasarkan alasan-alasan yang tadi ya, pengarang kitab tafsir ini beliau menyimpulkan at-tarjih ya. Nah, pendapat yang paling rajih ya, min huna bitarjih ra'yul jumhur. Nah, di antara dua pendapat tadi antara Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulamanya, kata As-Sabuni, maka yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Artinya apa? Imam As-Sabuni juga sepakat dengan pendapat jumhur ulama bahwa ayat Al-Quran itu mungkin dinasah oleh hadis, atau hadis mungkin untuk bisa menasah Al-Quran. Nah, itu bahasan hukum yang ketiga. Hal yunsahul Qur'anu bis sunnah. Mungkinkah Al-Quran dinasah dengan as-sunnah? Ada dua pendapat. Satu, Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin dan tidak boleh, alasan-alasan seperti tadi. Yang kedua, jumhur ulama memungkinkan dan membolehkan bahwa sunnah bisa saja menasah ketetapan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ar-Rabi yang keempat, terakhir ini bahasan hukum tentang ayat man nansakh min ayatin ya. Al-hukmur rabi', kandungan hukum yang keempat, hal yajuzun nashunya ila ma huwa asyakku wa asholu. Bolehkah menasah hukum itu dengan yang lebih berat dan yang lebih sulit? Nah kan tadi rata-rata kenapa ada nasah dalam Al-Quran Pak? Atau umumnya kenapa ada nasah dalam ketetapan hukum Allah? Jadi yang sudah ditetapkan lebih dahulu
kemudian diganti dengan ketetapan hukum yang belakangan. Kenapa mesti diganti ketetapan hukum itu? Dahulu tetap A, kemudian sekarang tetap B. Kenapa mesti diganti A dengan B? Nah, umumnya Pak, adanya nasah itu hikmahnya adalah dalam rangka takhfif, untuk memberikan keringanan. Nah, biasanya hukum-hukum itu dinasah, tidak diberlakukan ketetapan hukumnya, itu dalam rangka meringankan. Ya. Ketika ada umat yang dianggap merasa keberatan dengan hukum itu, maka diganti dengan hukuman yang lebih ringan, atau ketetapan hukum, bukan hukuman. Ketika ada ketetapan hukum yang dirasa memberatkan umat Islam, maka Allah nanti akan mengganti dengan ketetapan hukum yang dinilai lebih ringan. Nah, itu umumnya seperti litakhfif, untuk meringankan. Nah, itu. Yang menjadi rujukannya apa? Innad dina yusrun, bahwa agama itu mudah. Bahwa agama itu tidak memberatkan. Nah, makanya hukum yang keempat, hal yajuzun nashu ila ma huwa asyaqqa wa asqalu. Boleh enggak hukum itu dinasah dengan ketetapan hukum yang secara kualitas itu malah lebih berat, bukan lebih ringan. Qala al-Imamul Fakhrur Razi. Nah, Imam Fakhrur Razi berpendapat, qala qaumun la yajuzun naskhu syai' ila ma huwa atqalu minhu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa nasakh itu tidak boleh digantinya, atau hukum itu tidak boleh menasahnya, menggantinya yang ringan dengan yang lebih berat. Wahtaju bi anna qauluhu ta'ala na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alasannya apa? Karena dalam ayat tentang nasah, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa saja ayat yang kami nasah atau ditinggalkannya keberlakuan hukumnya, kecuali nanti diganti dengan yang lebih baik. Nah, makna lebih baik itu apa? Yaitu yang tidak memberatkan, atau lebih meringankan, atau minimal yang sebanding. Nah, ada orang yang berpendapat seperti itu. Maka tidak mungkin katanya Allah menasah hukum yang ringan dengan yang lebih berat, yang mudah dengan yang lebih sulitnya. Justru adanya nasah itu tujuannya untuk meringankan. Nah, salah satu ayat yang jadi dalil atau wajhul istidlalnya adalah ayat nati bi khairin minha. Ketika ada ayat yang kami nasah di dalam Al-Quran, maka nanti penggantinya adalah yang lebih baik. Nah, makna yang lebih baik itu diartikan yang lebih memudahkan dan lebih meringankan. Wal jawab. Nah, tapi oleh Fakhrur Razi, pendapat sebagian kaum itu dijawab begini. Lima la yajuzu ayakunal muradu bil khairi ma yakunu aksaru sawaban fil akhirah. Nah, kenapa tidak gitunya? Bahwa nasakh itu atau menasakh hukum yang sudah berlaku lebih awal diganti dengan hukum berikutnya yang lebih berat atau lebih menyulitkan secara praktek. Tapi walaupun dirasa lebih berat dan lebih menyulitkan, tapi di situ ada nilai yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika dilakukan lebih berat dan lebih menyulitkan, maka Allah akan memberikan nilai pahala yang lebih baik. Kartos, Pak. Kartos. Nah, jadi kalau tadi ada yang berpendapat bahwa nasah tidak mungkin menasah yang ringan dengan yang lebih berat, yang mudah dengan yang lebih sulit. Kata Fakhrur Razi, kenapa tidak? Yang menasah itu akan lebih berat dan lebih sulit. Kalau tadi kan na'ti bi khairin,
pasti kami akan mendatangkan yang lebih baik. Nah, lebih baik itu tidak mesti diartikan lebih ringan dan lebih mudah. Bisa saja lebih baik itu prakteknya lebih berat dan lebih sulit, tapi tetap akan menjadi khair, lebih baik. Kenapa? Karena kebaikan itu justru dapat ketika kita melakukannya dengan ketidakmudahan. Atau di situ nanti ada nilai-nilai lain yang bisa kita dapatkan berupa pahala yang lebih banyak, ya, walaupun pekerjaannya dirasa lebih menyulitkan. Nah, contoh, ya Pak, puasa Ramadan. Nah, itu menasah. Puasa apa? Asyura. Ya, lamun naros, Pak. Lamun orang kan puasa Asyura wajib. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka yang lebih dulu itu diwajibkan puasa Asyura. Sabar hari? Sehari saja, Pak. Tanggal 10. Nah, puasa yang wajib awalnya puasa Asyura, Pak. Gitu. Tapi diganti dengan puasa Ramadan. Berapa hari? 30 hari, sabulan. Nah, munaros Pak Arifin meningken puasa teh sadinten meningken sabulan. Ya, lamun ngukur kacape manya apa meningken sehari puasa teh. Nah, tapi puasa yang 1 hari itu dinasah keberlakuan hukumnya dengan kewajiban berpuasa Ramadan. Nah, walaupun Ramadan secara praktek bisa lebih sulitnya, lebih lamanya, urang kudu nahan lapar teh sabulan lamina gitu, entengan sehari, tapi nanti di bulan Ramadan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Nah, jadi artina tibi khairin minha itu tidak mesti diukur dengan kesulitan. Ya, itu. Jadi bahwa khair itu tidak mesti lebih ringan dengan yang lebih awal, tidak mesti lebih mudah daripada yang lebih awal. Bisa jadi secara praktek khair itu akan lebih berat, akan lebih sulit, tapi nanti kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak gitu, daripada yang diberlakukan lebih awal. Pankianya pangke nasah teki aya ketetapan hukumnya yang menasah yang lebih ringan dengan yang lebih berat, ada yang menasah yang lebih berat dengan yang lebih ringan, aya oge anu menasah teh sama gitunya. Jadi yang menasah dengan yang dinasah sama-sama ya. Tidak beda berat dan ringannya. Nah, contoh misalnya menasahnya hukumnya kepada yang lebih berat. Ya, yang lebih berat, tadinya seperti puasa Ramadan dengan puasa Asyura. Ya. Jadi menasah puasa Ramadan terhadap puasa atau puasa Asyura dinasah dengan puasa Ramadan. Atau misalnya hukum bagi pezina. Hukuman zina awalnya naon? Bukan. Kamar itu surat An-Nisa. Dikeram, Pak. Itu dikeram. Ya. Walati yatinal fahisata min nisaikum pastashidu alaihinna arba'atam minkum fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunal mautu. Nah, jadi awal nama Pak hukuman zina teh dikerem di imah teu meunang kaluar nepi ka maot. Nah, terus diganti dengan hukuman 1 cambuk kalau yang belum menikah, 2 rajam ya, kalau sudah menikah. Cek Pak, anu zina mending keneh dikerem mending keneh dicambuk atau dirajam? Nah, ya, nah itu
kan lamun anu dikerem tadi ku gua masa dikerem gua atau menang keluar secara fisik teu aya nyerinya. Nah itu contoh yang menasah hukum yang lebih ringan dengan yang lebih berat contoh. Nah ada lagi nanti menasah hukum itu yang berat dengan yang lebih ringan. Contohnya naon? Al-iddatu min haul ila arba'ati asyhur wa asra, yaitu iddah setahun bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dinasah dengan iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ibu lamun dikantunkeun ku carok ge hoyong nikah deui mending keneh ngantos sataun, mending keneh ngantos opat sasi. Mending ngantos opat sasi. Sataun mah neusel. Nah, itu berarti dinasah dengan yang lebih ringan. Nah kemudian menasah sholat malam. Nah sholat malam kan asal hukumnya wajib, tetapi nanti dinasah jadi menjadi tidak wajibnya. Rek sholat malam enggak ente oge teu naon. Nah itu berarti dinasah dengan yang lebih ringan. Nah sementara menasah hukum dengan yang sebanding atau samanya seperti nasahnya ketetapan hukumnya berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina berpindah ke Masjidil Haram di Mekah. Nah, ya. Kalau salat Ustaz periode Mekah sama periode Madinah, periode Mekah kan 2 rakaat. Nah, itu nasah bukan? Nasah juga. Itu termasuk yang pertama tuh. Nah, termasuk yang pertama. Contoh yang pertama tadi, menasah yang ringan menjadi yang lebih beratnya. Tadi pan salatnya 2 rakaat semuanya, Pak. Ayeuna jadi 4 rakaat. Aya 3 rakaat cik mending 2 mending 2 4 3 2. Nah, kan kalau ngukurnya lama dan sebentar 2 gitu. Tapi nanti ada arti khair itu bisa tidak mesti lebih ringan. Jadi urang ayeuna ngalaksanakeun salat dengan 17 rakaat bisa bernilai lebih daripada yang 10 rakaat. Nah itu termasuk contoh yang pertama ya. Nah, jadi sekali lagi macam-macam nasah itu ada yang menasah yang lebih secara kualitas ya. Ada yang menasah hukum yang lebih ringan dengan yang lebih berat, ada yang lebih berat dengan yang lebih ringan, ada yang sebanding. Semacam pindah kiblat di Mekah ke Madinah itu sama saja. Pindah kiblat di Baitul Maqdis maka di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram bagi sahabat nggak ada sulitnya ya, tinggalnya ngahareupeun arah saja ya, tidak menyulitkan. Nah itu sebanding. Terakhir ada satu lagi al-khamis. Hal yaqaun nashu fil akhbar. Mungkin enggak nasah berlaku dalam khobar? Naon khobar teh? Berita. Kan kalau tadi nasah nyarioskeun ketetapan hukumnya. Nah, aya teh cenah berita anu dinasah. Nah, jumhurul ulama ala anna nasha mukhtasun bil awamir wa nawahi wal khabaru la yadkhiluhu nashu li istihalatil kadiba ala Allah taala, bahwa nasah itu khusus berlakunya dalam aturan hukum antara perintah dan larangan, sedangkannya khobar mahnya tidak memungkinkan adanya nasah. Nah itu. Nah ya oke, yang berpendapat ke apa? Innal khabara idza tadomana hukman syar'iyan jaza naskhuhu, bahwa khobar apabila di dalamnya memuatnya kandungan hukum syara', maka khobar juga nanti termasuk bisa dinasakh. Contohnya kumaha cenah? Contohnya surat An-Nahl, Pak.
Ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan. Tentang apa tak? Ayat itu, Pak. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dan dari buah-buahan kurma, kemudian anggur, tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan. Kamu bisa menjadikannya sakaron, minuman yang memabukkan, wariskon hasanan, juga menjadi rizki yang baik. Nah, rizki yang baik itu, Pak? Tina anggur jeung korma di jus. Nah, jadi kata Allah lewat ayat ini, anggur dan kurma itu bisa menjadi minuman yang haram, juga bisa menjadi minuman yang halal. Anggur akan berhasil diproduksi menjadi minuman yang haram kalau dari anggur dan kurma itu jadi arak, khamar. Tapi akan menjadinya produk berupa minuman yang halal kalau jadi jus, misalnya jus anggur, jus kurma. Nah, cair, sari kurma, sari anggur. Nah itu firman Allah, Pak. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Dari buah-buahan anggur dan korma kalian bisa menjadikannya minuman yang memabukkan, juga bisa menjadi rizki yang baik, minuman yang menyehatkan. Nah, Pak, kira-kira ayat ini nanti nyambungnya jeung bab naon, Pak, itu? Bab naon? Bab khomer. Nah, kan ayat ini sudah merupakan ayat yang di dalamnya berlaku ketetapan hukum belum? Sudah ada perintah dan larangan belum? Belum. Nah, ini contoh ayat khobar, ya. Jadi bukan ayat yang di dalamnya memuat perintah dan larangan. Nah, tadi ada pertanyaan. Mungkinkah ayat-ayat khobar seperti ini, ayat-ayat yang isinya berita seperti ini, bisa menasah atau bisa dinasah? Nah, menurut yang pertama, tidak bisa. Menurut yang kedua, bisa. Kalau memang di dalamnya ada kandungan hukum. Nah, menurut yang pertama jumhur tadi tidak bisa ari khobar mah, ada khobar mah tidak mengandung ketetapan hukum. Ai berita mah sakadar berita we, tidak ada ketetapan hukum di situ. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Nah, tapi menurut yang kedua, kalau ayat yang sifatnya khobariyah tapi di dalamnya mengandung ketetapan hukum, maka itu juga termasuk ayat yang mungkin untuk dinasakh. Nah, makanya ayat itu, Pak, berkaitan dengan ketetapan hukum apa tadi? Araknya. Pan ini nanti dijadikan dasar hukum tentang at-tadarruju fit tasyri'. Pentahapan dalam pensyariatan hukum. Pan ayat yang menetapkan haramnya khomer, Pak, tidak langsung ujug-ujug turun surat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pan tidak langsung itunya, Pak, tapi bertahap geuning. Ayat mana wae sebelum turun surat Al-Maidah 90? Nah, kata para ulama banyak. Kata para ulama fikih ketika membahas ayat-ayatnya yang berbicara tentang haramnya homer, nah, itu ada 4 tahap. Satu tadi surat Al-Nahl ayat 67, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Terus yang kedua surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka anil khomri wal maisir. Nah, terus yang ketiga surat An-Nisa ayat 41.
tiga itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah baru ayat yang keempat, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-90. Nah itu tahapan-tahapan pengharaman khamar dalam Al-Quran. Jadi tidak langsung Allah menetapkan haram khamar, apalagi dalam proses dakwah dulu Nabi Muhammad kepada para sahabat, di mana waktu itu para sahabat menjadikan arak sebagai minuman sehari-harinya. Tidak langsung turun surat Al-Maidah 90, tapi bertahap. Nah kalau bercerita tentang pentahapan hukum Paknya, secaranya tekstual ayat-ayat yang langsung berbicara tentang hukum khamar itu tiga saja. Al-Baqarah 219, kemudian An-Nisa 43, dan Al-Maidah ayat 90. Nah tadi kenapa surat An-Nahl 67 diikutkan ya Pak, termasuk tahapan-tahapan pengharaman khamar, padahal ayat itu belum berbicara tentang hukum. Eta mah baru berita. Allah kan baru menyampaikan begini, dari anggur dan kurma bisa kalian jadikan arak, bisa juga kalian jadikan jus, begitulah gampang namanya. Sudah ada ketetapan hukum belum Pak? Belum di situ. Nah sehingga ketika Allah menyampaikan dari anggur dan kurmanya bisa jadi arak, bisa jadi jus, maka silahkan kalian erek meres anggur sina jadi arak, rek meres anggur sina jadi jus. Silahkan saja itu. Belum ada ketetapan hukum Pak. Nah baru ada ketetapan hukum itu dimulai turunnya surat Al-Baqarah, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nah konon waktu itu ada para sahabat yang karena mabuk termasuk judinya menimbulkan menimbulkan parasya. Maka ditanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang status hukum arak dan judi. Nah kata Allah, fihima ismun kabirun, di dalam arak dan judi itu ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan juga ada sisi-sisi manfaat yang lain bagi manusia. Nah ini sudah mulai ada ketetapan hukum ketika Allah menyebutkan arak dan judi adalah dosa. Berarti kalau dosa bagusnya, bukan bagusnya, harusnya ditinggalkan, tidak boleh dilakukan, dilarang kan. Kalau dosa itu kan terlarang. Nah harusnya memang ketika Allah mengatakan arak dan judi itu dosa besar, bahkan besar, bukan dosa kecil, ismun kabirun, dosa besar, maka kan harusnya waktu itu para sahabat tidak mabuk, tidak judi. Tapi ketika ayat itu turun Pak, masih ada nggak para sahabat yang mabuk dan judi? Ya Pak. Kenapa? Nah karena ada wa manafi'u linnas. Kalaupun arak judi ada sisi ada merupakan dosa besar, tapi masih ada sisi manfaatnya. Orang nyokot manfaatnya gitu. Nah, jadi sudah ada ketetapan hukumnya. Itu dosa, harusnya dosa itu ditinggalkan, terlarang. Tapi para sahabat belum bisa meninggalkan semuanya, karena ada yang memandang kan ada manfaatnya, orang menyokot manfaatnya gitu. Nah, sampaikan satu kejadiannya. Ada sahabat yang dijamu makan, kemudian di situ ada araknya. Kemudian datang waktu sholat, nah ketika sholat berjamaah si imam anu nyolatan teh mabok, nepika baca Qurannya salah. Maka disitulah turun surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah di situ sudah mulai agak tegas tuh, la taqrabus sholata, jangan. Nah kan kalau tadi mah di surat Al-Maidah surat Al-Baqarah belum ada jangannya Pak. Itu masih semi khobar itu. Kalau bahasa fikih mah khobariyah bimana insya'iyah itu. Jadi memang kalimatnya berita, tapi memang maksudnya adalah larangan. Kalau disebut dosa harusnya ditinggalkan. Nah kalau surat An-Nisa mah sudah tegas larangan, la taqrabus sholata, jangan kamu sholat. Kalau kamu dalam keadaan mabok. Nah maka berarti disimpulkan mabok terlarang bagi orang yang mau sholat. Nah iya guys, ayat larangannya rek sholat ulah mabok gitu. Nah tapi belum pul Pak, karena dipahami bahwa larangannya itu adalah taqrabus sholat, jangan
mendekati salat ulah salat lamun keur mabok berarti lamun teu salat mah menang mabok. Nah masih ada walaupun nantinya itu sudah mulai berkurang gitu ya. Sudah mulai berkurang dengan adanya larangan jangan mabok ketika mau sholat. Nah, sampai akhirnya turunlah surat Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu mah ayat tegas sekali gitu. Bahwa arak, judi dan sebagainya termasuk rijsun, najis, kotor, perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian. Kemudian ditambahkan lagi innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya dengan arak dan judi setan hendak membuat kalian saling bermusuhan, saling membenci, kemudian juga menghalang-halangi kalian dari ingat kepada Allah dan dari melaksanakan ibadah salat. Pahal antum muntahun rek kieu bae cenah gitu. Rek kieu bae tidak akan kalian tinggalkan arak dan judi itu. Nah, ini sudah tingkatan rangan yang sangat kuat. Nah itu ya, tahapan-tahapan ayat tentang pengharaman khamr itu tidak langsung turun surat Al-Maidah 90 tapi bertahap. Nah, kalau kita lihat teks ayatnya yang secara tekstualnya mengandung hukum itu hanya di 3 ayat saja, Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Maidah. Sedangkan surat An-Nahl ayat 67 itu belum ada kandungan hukumnya secara tekstual, belum ada. Tapi nanti sebagian ulama mengatakan walaupun tidak ada secara tekstual, tidak mengandungnya ketetapan hukum, nah tapi khobar itu nanti bisa menjadi rujukan tentang adanya ketetapan hukum tentang haramnya khomer. Karena di situ disebut minhu sakaron, dari anggur dan korma itu potensi untuk dibuat minuman yang membuat kalian mabuk. Nah, itu Pak dalil yang mengatakan bahwa ayat khobar beritanya memang tidak mengandung ketetapan hukum, tidak mungkin dinasah itu aya hubungan jeung bab hukum mah rek nganasah naon. Karena tidak mungkin Al-Qur'an berisi tentang berita bohongnya. Lamun anu bohong dinasah dengan yang valid, yang sahih, yang benar. Nah, itu mungkin berita. Tapi kan Al-Qur'an tidak mungkin eusina berita tentang kebohongan, maka tidak mungkin khobar di Al-Qur'an dinasah dengan khobar yang lain karena Al-Qur'an tidak berisi tentang berita bohong. Tapi kalau di Al-Qur'an ada kandungan ayat khobariyah yang di dalamnya mengandungnya ayat-ayat hukum itu atau berisi kandungan hukum, maka mungkin saja ayat itu termasuk ayat yang dinasakh. Nah itu bahasan terakhir al-hukmul khamis, hal yaqau an-nasxu fil akhbar. Apakah mungkin terjadi nasah dalam ayat-ayat tentang khabar, tentang berita yang bersifat informatif. Selesai Pak bab nasah ya. Mudah-mudahan ke atas. Ya, lumayan lah nya. Lumayan lah. Lumayan. Ya teh materi kuliah Pak di Ummul Qura ya teh. An-nasxu fil Quran. Cekap, aya patarasan? Mangga boleh bade neroskeun sesuai tema atau napi di luar tema, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada naroskeun ya masalah tadi nu dirajam sareng anu dicambuk. Ya. Apakah dosanya habis bersih sampai di situ apa tetap berjalan nanti di kemudian hari gitu kan? Atur nuhun. Ya. Pelanggaran hukum atau dosa-dosa yang Allah tetapkan hukumannya berupa had, nu zina dijilid atau dirajam, anu maling ditek-tek leungeunna, kemudian nanti anu membunuh dikisos ya. Maka hukuman-hukuman had itu akan menjadi kafarat.
Gitu. Naon kaparat teh? Nya penghapus dosa. Jadi insya Allah nya, lamun orang-orang yang melakukan kejahatan kriminal seperti tadi, nya, mencuri, membunuh, gitu. Terus zina, nah itu. Ketika dilaksanakan hukuman hadnya, maka nanti dia tidak akan dituntut akan dosa-dosa itu di akhirat, karena sudah dihapus diselesaikan dengan hukuman itu. Nah, ayeuna muncul pertanyaan, kumaha model di urang jeung? Pan di urang mah ada, enggak ada ya. Yang zina dijilid atau dirajam, kemudian yang mencuri dipotong tangan, yang membunuh dikisos, ada enggak? Nah, kumaha cenah itu teh dosa? Nah, Bapak Ibu ikhwatu iman, kalau di negara yang di situ tidak diberlakukan hukum Islam, maka setiap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar syariat Islam atau bagi umat Islam yang melanggar syariat Islam, termasuk misalnya melanggar hukuman aturan-aturan hukum yang mesti diberlakukan had padanya tapi tidak bisa dilakukan, maka yang menjadi dosa bukan pelakunya tapi siapa? Penyelenggara hukumnya. Itunya. Jadi misalnya mun aya nu maling padi urangnya, pan kurang ditek-tek leungeun eta teh, terus ditek-tek anu malingna mah hayangan ditek-tek tapi teu bisa ditek-tek. Anu zina hoyongan dijilid atau dirajam tapi tidak bisa. Kenapa? Karena di sini bukan negara yang menerapkan syariat Islam. Nah, kalau seperti itu, maka silahkan yang berdosa bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Da anu dosa nama lain manehna. Kalau memang orang yang berdosa tersebut mau menebus dosanya dengan menerapkan hukum Islam itu, dan ketika tidak diterapkan, maka yang berdosa bukan pelakunya tapi penyelenggara hukumnya. Nah gitunya Pak. Jadi lamun nu berlaku hukum tadi mah di negara yang menetapkan hukum Islam tadi, ya udah terhapus, tercover dosanya dengan ditetapkan hukuman itu. Moal dituntut karena dosa itu. Nah tapi kalau tidak diterapkan hukumannya, da orang teh hayang dipotong tangan, hayang dikisos, hayang dijilid atau dirajam. Tapi di sini tidak ada ketetapan hukum seperti itu. Maka yang berdosa bukan pelakunya, tapi penyelenggara hukumnya. Mangawe eta mah solusina nya tobat. Ulah nyiksa karep. Ya. Dan tidak boleh misalnya begini, gusolah lantaran pengadilan tidak menetapkan hukuman potong tangan, mentawe kata amir masjid pangneutekeun. Teu bisa, Pak. Da takmir masjid mah bukan lembaga penegakan hukum. Ya kalau berlaku masih sudah selesai. Nah makanya di sini nanti kalau kita bicara tentang politiknya Pak, jauh itu. Jadi kalau bicara tentang menegakkan syariat Islam itu tidak hanya sampai kepada urusan-urusan ibadah, urusan muamalah, tapi sampai kepada urusan siasa politik. Tak perlunya kita memperjuangkan politik Islam kayak gitu. Sebab Islam tidak akan mungkin bisa dipraktekkan secara kafah tanpa dukungan kekuasaan yang ingin menerapkan hukum Islam. Ari hubungan jeung salat mah Pak teu kudu widi ka pamarentahnya itu. Tidak harus menunggu instruksi dari penguasa. Salat mah kumaha urang we. Pan ari menerapkan hukum pidana mah, kejahatan kriminal mah itu tidak bisa main hakim sendiri. Mesti ada lembaga hukum yang menaunginya. Tah gitu. Ya Ustaz Salid. Ya. Tadi tentang minuman khamar ya, yang memabukkan. Apa itu minumnya banyak atau sedikitnya? Anak orang suka ada minum yang khamar itu yang sedikit untuk obat. Nah itu hukumnya kumaha gitu untuk obat itu Ustaz. Siji nu kadua dina Al-Qur'an ya ayat mutasabihat eta teh hatusna kumaha Ustaz? Nah gitu, hatur nuhun. Ya. Obat naon arak saeutik?
Obat hayang berarti. Obat penasaran. Ya. Inna likulli da'in dawaun. Setiap obat ya, setiap penyakit ada obatnya. Wala tatadawau bil haram kata Nabi. Tapi janganlah kalian berobat dengan yang haram. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan arak sebagai obat, ya, kalau itu haram, itu tidak diperbolehkan kita berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, itu satu ya. Kalau memang alasannya untuk berobat. Terus takarannya banyak atau sedikit. Ya. Kalau minuman itu memabukkan, ya, rek loba, rek saeutik, maka tetap hukumnya haram. Dan sebetulnya nanti tidak mesti memabukkan, ya. Ilatnya bukan memabukkan. Gitu. Memang asalnya itu karena memabukkan. Tapi kan nanti ada orang yang karena sudah terbiasa minum, tara mabok gitu. Nah, ketika orang tersebut minum arak tapi tidak mabok menjadi tidak haram? Kan enggak, tetap. Ya. Makanya mau sedikit, mau banyak. Ya. Kalau memang status hukumnya haram, maka walaupun sedikit, ya, tetap hukumnya haram. Walaupun tidak memabukkan. Nah, termasuk tadi obat, gitu ya. Kalaupun alasannya untuk berobat, kata Nabi, ada hadis mengatakan wala tatadawau bil haram, janganlah kalian berobat dengan barang-barang yang haram. Sekiranya, bukan sekiranya ya. Dan kata Nabi tadi setiap penyakit ada obatnya, aya ngan can kapanggih. Sekiranya misalnya terancam nyawanya, nah itu. Terancam nyawanya, kecuali obat itu hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawanya, nah maka boleh saja, dan itu dihukumnya darurat. Samanya dengan daging babinya. Nah daging babi teh kudu haram teh lamun 1 kilo, ari ngan saon mah jadi halal? Enggak gitu. Walaupun ieu mah daging babi jang obat. Nah, enggak ada lah gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada obat lagi kecuali itu satu-satunya dan mengancam nyawanya, ya, maka boleh, maka jatuh hukumnya adalah darurat. Gitu ya. Ayat mutasyabihat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat, surat Ali Imran. Jadi di Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Simpelna mah kieu Pak Bu, muhkamat itu yang jelas. Jelas genre, teu kudu loba mikir, sekali dibaca langsung kapaham. Nah kalau mutasyabihat, ya, tasyabuh itu ada kemiripannya, sehingga tidak mudah untuk dipahami ku sakali maca teh. Maknanya apa ini teh? Nah itu namanya ayat mutasyabihat. Nah nanti termasuk ayat-ayat mutasyabihat itu satu ayat yang berkaitan dengan sifat Allah ya. Mulai dari Allah itu maha mendengar, maha melihat, kemudian ada di Quran itu Allah itu punya tangan ya, Allah itu bersemayam di aras ya. Nah itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak mudah ditafsirkan, mesti ada takwil yang lain. Nah, jadi ketika Allah mengatakan innallaha samiun alim, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Innallaha samiun basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kalau Allah mendengar Pak, mendengarnya pakai apa? Pan ari urang manguping teh ngangge cepilnya, terus cepil teh kieu modelna. Nah ari Allah kumaha nya? Tah ieu yang tidak mudah ditafsirkan itu, makna itu. Allah melihat, urang ningali ngangge naon? Soca, ari Allah socana kieu nya. Aya hideungan teh kitu sih urang atawa kumaha penglihatan Allah teh. Nah itu yang tidak mudah ditakwilan. Itu namanya mutasyabih. Termasuk ada yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah itu ada di atas tangan mereka, tentang bab baiat itu kan, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah. Eta teh yadullahi fawqa aidihim, karena Allah ada di tangan Allah ada di atas tangan mereka. Apa lamun urang baiat gitu bersama Nabi, nah itu. Nah di atas tangan sahabat Nabi itu ada tangan Allah. Nah, mun urang ngabayangkeun tangan urang pan kieu nya Pak. Aya ramuan 5 di tangan Allah kumaha. Nah, itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat kayak begitu.
Termasuk juga huruf-huruf muqatta'ah kata sebagian ulama termasuk ayat mutasyabihat. Karena sampai hari ini apa yang menjadi makna dari huruf-huruf muqatta'ah itu ya, tidak bisa dipahami dengan jelas, Pak. Alif lam mim, alif lam ro, toha atau sin dan sebagainya. Kan naon hartina ya? Sampai sekarang tidak ada ulama yang bisa menafsirkan dengan pasti maksud ayat itu. Kecuali hanya istihad saja. Nah, gitu ya. Setengah genap. Hawatas pilih badai. Mulih Pak Haji. Cekapnya Pak Haji. Ya, insyaallah samung deui sanes waktos. Sakitu anu tiasa kapiatur, mudah-mudahan janten tambahan ilmu kangge urang sadayana kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz pantos sadaqah ilmu nami kaunia kurang sadaya dina tafsir Al-Qur'an di anu dicanakeun kitab Rawaul Bayan anu tentang masalah hukum-hukum. Mudah-mudahan ku aya siraman rohani ieu urang jantenkeun amal soleh oge jantenkeun nambah ilmu urang tiasa ngamalkeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna pangosan rong tutup doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.